setiap kali ngeset coffee shop, barista cewek di sana selalu dideketin, selalu dipepet. Nah, itu endingnya yang merusak citranya dia sendiri. Orang yang menciptakan alat sifon itu hobi menyiksa barista kayaknya sih. Kalau buku menunya itu cuma selembar, fix itu coffee shop. Kalau buku menunya itu setebel skripsimu yang nggak selesai-selesai itu, fix itu kafe. Di Belanda, itu ada yang lebih lucu nih. Kalau nyebut coffee shop, itu tempat untuk nyimeng. Cewek yang suka kopi hitam itu di mata cowok kayak gimana? Langka. Yang jelas sangat langka ya. Jadi, kalau kamu, cewek, suka dengan kopi hitam tanpa gula, percayalah, level kecantikanmu itu, level cantikmu, itu nambah habis-habisan. Jadi, sebarkan pesan ini ke semua cewek yang suka kopi hitam tanpa gula di seluruh dunia. Level cantik kalian nambah. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Setuju pasti. Berbahagialah kalian cewek-cewek yang suka kopi hitam tanpa gula. Yo, selamat datang di konten kali ini. Live-nya di Instagram, follow Instagramnya Larka2294. Sebelum nanti kita pindah live-nya di YouTube ya. Kalau sudah 10.000 subscriber, kawal, makanya ini bentar lagi kan, baru 5.000 sih. Ini live-nya di Hippo Coffee Saturan. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan netizen, pertanyaan-pertanyaan kalian, dan aku izin untuk merekamnya, memotong-motongnya untuk didistribusikan di YouTube, TikTok, Facebook Pro, dan Instagram. Gitu ya. Karena aku sudah membuat Q&A, dan ternyata banyak banget. Jadi sebelum kita tanya-tanya yang di live, kita jawab yang kemarin sudah masuk ya. Nih, ini menarik nih. Kenapa banyak coffee shop kerjasama dengan komunitas lari, apalagi ngetren? Sebenarnya bukan spesifik ke komunitas lari ya, tapi ke komunitas apapun yang punya anggota banyak. Masih ya? Alasannya simple, tukar exposure. Coffee shop mendapatkan exposure dari banyaknya anggota komunitas tersebut, dan komunitas tersebut juga mendapatkan exposure dari coffee shop itu. Ditambah, pasti dapat diskon-diskon khusus jika mereka nongkrong di coffee shop tersebut. Sudah banyak coffee shop yang kolaborasi dengan berbagai komunitas. Ada dengan komunitas stand-up comedy, ada yang dengan komunitas lari, ada yang dengan komunitas sepedaan, bahkan ada juga yang kolaborasi dengan komunitas motoran. Jadi ya itu, karena memang saling menguntungkan dan saling bisa tukar exposure, kenapa tidak? Karena memang sekarang memang lagi gencar-gencarnya kolaborasi. Jadi bagi komunitas manapun, bagi coffee shop manapun, ini waktu yang tepat untuk saling berkolaborasi, gitu ya. Barista modal R&D langsung sok-sokan mau jadi konsultan coffee shop. Giliran coffee shopnya sepi, langsung kabur, nggak bertanggung jawab. Nah, itulah memang pentingnya kalau mau mencari, mau menggunakan jasa konsultan, itu harus dilihat baik-baik track record dari si konsultan tersebut. Apakah sebelumnya dia pernah bikin coffee shop atau belum? Kalau dia sudah pernah bikin coffee shop, lihat juga track record coffee shopnya berjalan lancar atau tidak. Karena setiap konsultan coffee shop itu akan membawa DNA-nya tersendiri. Ada konsultan yang memang fokus untuk bikin kedai-kedai rumahan. Kalau tiba-tiba kamu meng-hire dia untuk membuat kedai besar semi cafe, itu mungkin kurang bijak. Bahkan ada yang lebih berbahaya nih. Sebenarnya si konsultan ini memang berkualitas. Coffee shop yang selama ini dia bikin jadi semua. Tapi dia punya masalah personal yang menyebalkan. Misal, dia terkenal suka fraud, dia terkenal suka nilp duit, atau dia terkenal cabul. Setiap kali ngeset coffee shop, barista cewek di sana selalu dideketin, selalu dipepet. Nah, itu endingnya yang merusak citranya dia sendiri. Sebaiknya hindari konsultan-konsultan yang seperti itu, karena itu akan berimbas buruk ke brand coffee shopnya. Boleh nggak beli hot latte tapi bikin artnya sendiri? Kalau coffee shopnya itu mengizinkan, boleh. Kalau kamu kenal baristanya, boleh. Kalau kamu kenal ownernya dan memang kamu sering ke sana, akrab banget dengan barista-baristanya, boleh. Tapi kalau kamu random ke coffee shop yang belum pernah kamu datangi dan coffee shopnya itu rame, kemudian kamu sosokan mau ngelate, kamu diamuk massa karena mengganggu flow kerja itu pasti. Jadi
Boleh atau tidak, itu tergantung banyak hal. Kalau coffee shopnya memang menyediakan open bar, silakan ngulik. Bahkan nggak cuma bikin latte art sendiri. Kamu mulai dari giling, temping, bikin espresso, sampai steam susu, sampai pouring, sampai nyuci, itu boleh. Mending pesen Americano 6 kali atau sekali tapi 6 shot. Jelas mending pesen Americano 6 kali. Karena tidak umum kamu pesen Americano 6 shot espresso. Kalau bisa, di 6 coffee shop yang berbeda di kotamu, biar perputaran ekonominya merata, jangan hanya di satu coffee shop. Aku biasanya pagi aku ke Agoge, kopi hitam dan air mineral. Tadi aku ke 57, kopi hitam dan air mineral. Sekarang di Hippo, kopi hitam dan air mineral. Jadi digilir coffee shopnya, biar perputaran ekonominya merata gitu ya. Soal alat espresso buat rumahan, belilah Flare 58 Plus yang harganya 11 juta. Itu estetiknya dapat, proses pengoperasiannya mudah, dan hasilnya juga keren. Cuman minusnya harganya 11 jutaan gitu. Cuman itu bagus. Kalau mau yang lebih budget, Rockresso, lebih budget lagi Staresso. Bang, rasio 1:1 kenapa disebut ristretto? Sebenarnya ristretto itu kan memangkas proses espresso di tengah jalan ya. Karena espresso itu biasanya rasionya 1:2, umumnya saat proses brewing dipangkas setengah jalan, itu menjadi ristretto. Jadi memang akhirnya ristretto itu setara dengan 1:1. Bisalah dikatakan ristretto itu 1:1 untuk mempermudah aja. Apa benar kopi nggak ada kadaluarsanya? Kita ngomongin kopi yang sudah di roasting ya. Sebenarnya memang sampai selama apapun masih bisa dinikmati. Permasalahannya adalah masih seger atau tidak. Seger atau tidaknya gimana? Dalam proses roasting itu, kopi akan menyimpan karbon dioksida. Selama kopi itu masih menyimpan karbon dioksida, itu kopinya bisa dianggap fresh. Ciri-cirinya gimana? Kalau untuk manual brew saat kita seduh masih bisa blooming. Kalau dibikin espresso masih bisa keluar krema. Nah, semakin jauh dari proses roasting, kadar karbon dioksida di kopi itu akan semakin menguap hilang. Artinya kopi itu akan melempem. Semakin kopi itu di roasting gelap, semakin cepat kadar karbon dioksidanya itu hilang. Semakin light, semakin bisa lama. Jadi kalau kadar kadaluarsa itu dihitung berdasarkan kadar kesegaran kopi, semakin jauh dari masa roasting, semakin hilang kadar karbon dioksidanya, maka kopi itu semakin tidak fresh atau bisa dibilang semakin kadaluarsa. Gitu ya. Bikin kopi filter disimpan di kulkas, besok diminum ada perubahan rasa nggak? Jelas ada. Kamu bikin kopi filter dengan suhu panas misalnya, ya pasti suhu panas sih. Kemudian kamu minumnya setelah dingin, itu pasti akan lebih intens, acidnya naik, rasa-rasa yang tadi saat panas nggak ada bisa ada, dan lain-lain. Apalagi kalau kamu simpan di kulkas, berarti kan dia akan lebih dingin dan baru diminum besok, pasti akan ada perubahan rasa. Bang, apa bedanya kafe sama coffee shop? Secara bahasa sebenarnya itu sama ya, cuma pakemnya memang beda nih. Coffee shop itu biasanya adalah tempat yang spesifik menjual minuman-minuman kopi dan turunannya, teh-tehan, dan sedikit non-kopi lainnya. Kafe itu biasanya lebih banyak menjual makanan juga. Jadi kalau kamu datang ke coffee shop atau kamu datang ke sebuah tempat yang kamu ragu itu kafe atau coffee shop, lihat buku menunya. Kalau buku menunya itu cuma selembar, fix itu coffee shop. Kalau buku menunya itu setebel skripsimu yang nggak selesai-selesai itu, fix itu kafe. Di Belanda, itu ada yang lebih lucu nih. Kalau nyebut coffee shop, itu tempat untuk nyimeng. Nah, kalau kafe, nah itu tempat untuk ngopi. Jadi memang setiap negara punya pakem sendiri-sendiri tentang apa itu coffee shop dan apa itu kafe. Gimana kalau ada cowok yang lebih suka es kopi daripada kopi panas? Sebenarnya tidak masalah ya, karena baik kopi panas maupun kopi dingin pasti kan ada peruntukannya masing-masing. Kamu gerah, pasti nyari kopi dingin. Kamu kedinginan, pasti nyari kopi panas. Cuman memang biasanya ada pakem seperti ini ya. Kopi panas itu untuk momen-momen serius. Kopi dingin itu untuk rekreasi.
biasanya ada anggapan seperti itu ya. Kamu ketemu calon klien atau apa biasanya lebih suka kopi panas karena itu untuk pembahasan serius. Kamu mau nyantai biasanya lebih suka kopi yang dingin-dingin. Tapi kalau aku memang 90% apapun kondisi cuacanya mau panas, dingin, hujan badai, hujan geledek, pasti kopi panas. V60 sama Siphon gampangan mana jelas gampangan V60. Ini memang orang yang menciptakan alat Siphon itu hobi menyiksa barista kayaknya sih. Bayangin lagi rame, orderan menumpuk, tiba-tiba harus beratraksi membakar sesuatu menggunakan Siphon. Itu kesenggol dikit, nanti pecah. Sangat riskan Siphon itu memang. Jadi meskipun terlihat keren, terlihat seperti profesor di lab-lab, Siphon adalah alat membuat kopi manual paling ribet di dunia ini. Jadi V60, jelas, lebih praktis. Bang, double ristretto apakah sama dengan single espresso? Secara quantity memang sama, tapi jelas beda. Karena single espresso itu kan 1:2 rasionya ya, sementara double ristretto itu ya 1:1 kali 2 gitu ya. Jadi meskipun terlihat sama ukurannya, cuman intensitasnya berbeda. Denali setahu saya baru tahu kalau ada sirup. Oh jelas ada sirup. Besok kita nge-live di Skuro ya. Kemarin aku pernah sih, itu sirup-sirup Denali itu lucu-lucu itu. Kalau kamu ke Jogja, ke Skuro, kamu mau nyobain sirup-sirup Denali, itu kamu akan langsung dibikinkan banyak varian menu sekalian R&D itu. Oke teman-teman, sepertinya kita sudahin dulu karena tadi aku pesan makanan, belum sempat kemakan, sudah cukup dingin. Terima kasih sudah sangat membantu dan sangat insightful membantu membuat konten. Dan kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok.